Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Oke, kita lanjutkan ceritanya. Kita ke kebun lagi. Bab 3049 sampai bab 3052. Pemimpin aliansi langit hitam meliriknya dan tidak bisa menahan cibiran. Mereka adalah ancaman nyata. Meskipun tidak ada dewa yang jelas di antara kita, ada 67 dari kita yang mungkin memiliki kekuatan untuk bertarung dengan para dewa dalam waktu singkat. Mereka adalah dewa. Ada ratusan orang yang dekat dengan pertarungan para dewa kekuatan, dan yang lainnya telah mengalami ratusan pertempuran. Tuan, apakah Anda yakin berapa banyak orang yang bisa menghentikannya? Ejek mereka. Siapa bilang jumlah kita hanya sedikit? Ye Junlin bertanya. Hah, ini membuat semua orang tercengang. Lalu semua orang tertawa. Apakah kamu menunggu para dewa yang berhubungan denganmu di divisi Tiansen? Jangan khawatir. Bahkan jika kamu mati hari ini, mereka tidak akan datang. Faktanya, pada saat mereka mengetahuinya, kami telah mengambil semua sumber daya Anda. Semua orang tampak percaya diri. Menurut semua orang, Ye Junlin sedang menunggu orang-orang seperti King Long. Selain orang-orang ini, dia tidak punya siapapun untuk diandalkan. Terlebih lagi, ini di Daxia, dan tidak ada satupun pembantu dari luar negeri yang bisa datang. Hah, apa yang terjadi dengan mereka? Ye Junlin tidak menyangka ini. Tentu saja, dia tidak akan memikirkan apapun karena antek-antek ini. Tanpa diduga, mereka tidak ada di sana. Tampaknya orang-orang ini telah mempersiapkan banyak hal untuk bergerak sendiri. Tentu saja mereka dibawa pergi dan sekarang berada di perbatasan utara. Aku tidak bisa menjagamu lagi. Ye Junlin, tolong menyerah, tak seorang pun dari mereka akan datang untuk menyelamatkanmu. Satu-satunya yang bisa menyelamatkanmu sekarang adalah dirimu sendiri. Selama kamu menyerahkan semua sumber dayamu, kamu akan baik-baik saja. Terlebih lagi, bukankah sumber dayamu tidak terbatas? Berikan sebagian dan kamu akan segera mendapatkannya lagi. Bukankah begitu? Bukankah lebih baik menyelamatkan hidupmu? Berapa banyak dari kekuatan ini yang ada? Kata pemimpinnya. Tapi itu masuk akal. Sumber daya Ye Junlin seperti kubis Cina, Anda bisa mendapatkan sebanyak yang Anda mau. Baginya, sumber daya tampaknya paling tidak bernilai. Bukankah lebih baik menukar hal yang paling tidak penting dalam hidup Anda? Saat ini, Junjun juga khawatir dan keluar. Ketika Ye Junlin melihatnya, dia tersenyum dan berkata, Junjun, silakan kembali dan lanjutkan bermain. Tidak apa-apa. Setelah mendengar ini, Junjun berbalik dan pergi, terus bermain. Tampaknya tidak khawatir sama sekali. Hal ini membuat jantung semua orang berdebar kencang. Tampaknya mereka tidak dianggap serius sama sekali. Ye Junlin, pendukungmu tidak akan datang. Kami akan memberimu waktu beberapa detik untuk memikirkannya. Jika kamu tidak setuju, jangan salahkan kami karena mengambil tindakan sendiri. Lihat apakah kamu bisa menghentikan mereka. Semuanya siap. Pasukan ini siap mengambil tindakan kapan saja. Skenario pembagian sumber daya sudah ada dalam pikiran mereka. Adapun Ye Junlin yang menghalanginya di depan mereka, mereka tidak peduli sama sekali. Saat ini, Ye Junlin berkata dengan tenang, siapa bilang yang saya maksud adalah mereka? Begitu Ye Junlin mengucapkan kata-kata sederhana ini, setiap orang yang hendak menyerang tiba-tiba berhenti. Bukan mereka, apakah ada orang lain? Tapi pendukung Ye Junlin di Daxia adalah divisi Tiansen, bukan? Semua perkataan para dewa telah dimasukkan ke dalam divisi Tianjin. Tidak ada dewa di Daxia yang bisa membantu Ye Junlin. Bagaimana mungkin ada orang lain? Mustahil. Tidak tahu, di mana orang lainnya? Semua orang memandang Ye Junlin dengan bingung. Penguasa Istana Tangan Berdarah berteriak, Ye Junlin, jangan mencoba untuk menunda waktu, tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkanmu, menyerah saja, tidak peduli berapa banyak waktu yang kamu tunda. Itu tidak ada gunanya, oh. Ternyata keluar kamu menunda waktu.
Aku benar-benar mengira ada seseorang di sana. Hahaha, waktu tunda Ye Junlin benar-benar tidak berguna, karena tidak ada orang sama sekali. Semua orang bereaksi satu demi satu. Semua orang mengatakan bahwa Ye Junlin mengulur waktu. Tapi Ye Junlin tersenyum, tolong keluar, orang bilang aku mengulur waktu. Ah, benarkah itu? Semua orang tercengang. Lihat-lihat, ya, benar, tiba-tiba terdengar suara. Saya melihat sesosok tubuh muncul dari pohon yang menjulang tinggi. Jiao Tianyu, dia sekarang menunjukkan auranya tanpa syarat. Tuhan, ya, benar, suara lain terdengar. Ning Jinye muncul begitu saja, dewa lain. Tidak, dewa super, setiap orang dapat dengan jelas merasakan bahwa aura Jiao Tianyu dan Ning Jinye jauh lebih kuat daripada aura para dewa di divisi Tianzhen. Rasanya mereka bisa menghajar para dewa dari divisi Tianzhen. Dan aku, Zheng Haobo juga muncul, aku. Dan aku, sebuah suara terdengar dan sesosok tubuh muncul. Ada sosok-sosok yang muncul di mana-mana, dan mereka tidak lagi menyembunyikan auranya seperti biasanya. Aura mengerikan memenuhi udara, tertangkap basah. Kuncinya adalah di mana angka-angka ini disembunyikan. Pihak-pihak yang berkuasa tidak tahu sama sekali. Ternyata banyak sekali orang berkuasa yang bersembunyi di balik hidung mereka. 1, 2, semua orang mulai menghitung. 80 orang, sebanyak 80 dewa super. Ini jelas jauh lebih menakutkan daripada para dewa. Masih dalam jumlah sebanyak ini, tak terbayangkan. Mereka sangat bangga karena mereka memiliki lebih dari 60 orang yang untuk sementara waktu bisa bertarung melawan para dewa. Dia bahkan mengancam Ye Junlin. 80 orang yang jauh melebihi para dewa tiba-tiba muncul. Bagaimana lagi mereka bisa bertarung? Tidakkah Anda ingin orang-orang membenturkan kepala mereka satu persatu? Kuncinya adalah siapa ini? Saya tidak kenal siapapun. Ini adalah kekuatan tersembunyi yang bersembunyi di pegunungan dan hutan purba. Bagaimana kamu tahu tentang Jiao Tianyu dan yang lainnya? Sekalipun orang lain melihatnya, mereka mungkin tidak mempercayainya. Di masa lalu, kelompok yang paling tidak diunggulkan di Universitas Kunlun ternyata sangat kuat dan meledak. Namun ini bukanlah akhir, atau bahkan hanya permulaan. Masih ada orang yang terus datang. Kelompok tentara bayaran emas suci ada di sini. Tiba-tiba sekelompok kekuatan muncul dari belakang. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang tajam dan niat membunuh. Ternyata itu adalah organisasi tentara bayaran emas suci yang pernah disewa oleh Ye Junlin untuk merampok. Setelah mereka memperoleh sumber daya Ye Junlin, sekarang ada lebih banyak dewa, dan kekuatan keseluruhan dari yang kuat juga meningkat. Dan masih banyak lagi, kelompok tentara bayaran es abadi ada di sini. Kelompok organisasi tentara bayaran lainnya muncul dari belakang. Kelompok tentara bayaran badai hitam ada di sini. Kelompok tentara bayaran elang gurun ada di sini. Organisasi tentara bayaran satu demi satu muncul di belakang pasukan ini. Membuat orang lengah, kelompok tentara bayaran hari kiamat ada di sini. Kelompok tentara bayaran hari kiamat yang paling kuat ada di sini. Dulu ada 50 dewa di antara mereka, tapi sekarang dengan sumber daya Ye Junlin, perkembangan pesat juga bertambah. Sekarang ada 80 dewa, dan para dewa terus-menerus bergabung. Organisasi tentara bayaran ini memiliki 140 atau 50 dewa. Dan ada ratusan orang yang bisa bertarung dengan para dewa. Atau semuanya dalam waktu singkat, ditambah 80 dewa Jiao Tianyu. Jumlah dewa tidak terbayangkan, dan masing-masing dari mereka adalah dewa yang telah melalui ratusan pertempuran dan dikalahkan dengan tinju. Ini tidak sebanding dengan dewa yang lahir di rumah kaca. Pertempuran ini saja membuat para pemimpin aliansi langit hitam takut sampai mati. Dari mana asalnya? Bukankah itu berarti selain beberapa penjaga surgawi itu, tidak ada seorang pun di pihak Ye Junlin? Kok banyak sekali?
Satu persatu, mereka semua adalah dewa yang lebih kuat. Mereka tidak mengerti mengapa Ye Junlin memiliki begitu banyak dewa yang datang membantunya. Tentu saja Jiao Tianyu mengikuti Ye Junlin. Adapun organisasi tentara bayaran ini, Ye Junlin memanggil mereka untuk membantunya menyelidiki kekuatan misterius itu. Tanpa diduga, orang-orang malang dari Black Sky Alliance datang. Bisakah aku istirahat hari ini? Ye Junlin memandang mereka dan bertanya. Tentu saja, serahkan pada kami hari ini, teriak semua orang. Ye Junlin benar-benar terlalu malas untuk bergerak. Jika Anda membiarkan dia merawat semua kucing dan anjing, dia benar-benar menyebalkan sampai mati. Raja jahat Gu, yang bisa menyiksa dewa menjadi sampah, juga hancur berkeping-keping oleh pukulannya. Yang lainnya bahkan kurang tertarik, jadi dia masih terbaring di sana. Terlalu malas untuk bergerak, bagaimanapun, ada orang yang bisa menyelesaikan masalah, dan jumlahnya cukup banyak. Sekarang dia bisa berbaring dan tidur. Tapi semua kekuatan di aliansi langit hitam kebingungan. Semua orang bingung, dikelilingi, aku tidak bisa lari meskipun aku mau. Tidak ada yang mengharapkan ini, mereka sebenarnya dikepung. Sulit dipercaya, yang mengelilinginya semuanya adalah dewa dengan kekuatan dewa per kapita. Terlebih lagi, semua dewa sejati lebih kuat dari dewa biasa. Bagaimana cara melawannya? Hei, kita semua belum sampai. Ye Junlin menghela nafas, boom. Pada saat ini, badai tiba-tiba melanda seluruh tempat. Ekspresi Ye Junlin berubah. Kekuatan orang ini seharusnya sebanding dengan Raja Jahat Gu yang membuat racun paling kuat. Sayangnya dia bukan musuhnya. Kalau tidak, dia akan tetap sedikit tertarik. Begitu orang ini muncul, aura menakutkan memenuhi udara, membuat seluruh penonton kewalahan. Termasuk Jiao Tianyu sebelumnya dan sekelompok lainnya. Semua orang akan hancur karena yang satu ini jelas merupakan dewa paling kuat yang pernah dilihat lebih dari selusin organisasi tentara bayaran. Tidak satu pun dari mereka, Ye Junlin dan yang lainnya belum pernah bertemu dengannya, dan dia terlihat seperti orang biasa. Namun mereka telah melihat banyak dewa dan membunuh banyak dewa. Lebih banyak saudara laki-lakinya yang mati di tangan para dewa. Tapi ini pertama kalinya aku melihat dewa yang begitu kuat. Semua orang selalu tahu bahwa ada kesenjangan antar dewa. Tapi ini pertama kalinya saya melihat kesenjangan sebesar itu. Sangat kuat, bagi yang lain, tidak banyak dewa yang terlihat. Tapi saya pernah mengalami Raja Jahat Gu yang menjadi Gu jahat paling kuat. Sosok yang muncul di hadapannya memiliki aura yang sangat mirip dengan Raja Jahat Gu. Segera, sesosok tubuh jatuh dari langit, dewa jahat awan api. Jiao Tianyu dan yang lainnya masih mengenalinya. Aku hanya tidak menyangka dewa jahat awan api begitu kuat. Dan mereka juga bisa merasakan bahwa dewa jahat Huoyun juga melatih keterampilan paling dasar Ye Junlin bersama mereka. Kuat itu terlalu kuat, Tuan Ye, saya di sini. Dewa jahat Huoyun berteriak kepada Ye Junlin setelah mendarat. Ye Junlin berbaring di kursi yang nyaman dan mengutuk. Aku sedang tidur. Ada suara apa? Selesaikan dengan cepat. Oke, Dewa jahat Huoyun tersenyum. Suasananya ceria dan harmonis. Tapi kekuatan seperti aliansi langit hitam akan menangis. Bagaimana ini menyenangkan? Ini benar-benar serangan pengurangan dimensi. Ada begitu banyak dewa untuk dibicarakan, mereka semua adalah dewa yang sangat sesat. Bagaimana cara memainkan ini? Tanpa diduga, Ye Junlin tidak memiliki penjaga surgawi seperti King Long di sekelilingnya, tetapi sekelompok penjaga yang lebih kuat benar-benar datang. Siapa Ye Junlin ini? Mengapa ada begitu banyak orang mesum di sekitarku? Sekarang mereka sepertinya mengerti sedikit bagaimana Ye Junlin mendapatkan sumber dayanya. Dengan tim yang begitu kuat, mereka langsung menggali area terlarang. Namun, imajinasi mereka terbatas dan mereka tidak memikirkan Ye Junlin. Ini lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan.
Selama Anda memasuki area terlarang bersama Ye Junlin, Anda dapat mengambil harta karun alam, harta duniawi, dan kristal energi spiritual sesuka hati, yang jauh lebih mudah daripada memetik jamur. Dewa jahat awan api memandang kekuatan utama dan berkata dengan dingin, "Kamu ingin mengambil sumber daya, kan? Aura menakutkan memenuhi udara, seperti gelombang besar. Kami tidak memilikinya, beraninya kami. Kami hanya datang ke sini untuk berkunjung karena penasaran." "Iya, kalau tebakanku benar, ini pohon, kan?" Seseorang menatap ke arah katanya pohon besar. Kekuatan-kekuatan ini begitu ketakutan sehingga mereka mulai berbicara tidak jelas. Siapa yang tidak tercengang saat menghadapi pemandangan seperti itu? Kamu juga bukan orang baik. Kamu melakukan segala macam kejahatan termasuk pembakaran, pembunuhan dan penjarahan. Dalam jangka waktu ini saja, jumlah nyawa yang kamu sebabkan dengan membunuh orang dan mencuri barang tidak lebih buruk dari Raja Jahatku. Benar, faktanya, orang-orang ini adalah sekelompok momok pembunuh. Mereka semua sok suci berpura-pura menjadi tuan-tuan. "Hari ini kita akan menghilangkan kerugian bagi rakyat," kata Jiao Tianyu dan yang lainnya. Dewa jahat awan api berdiri di depan dan berkata dengan dingin, "Saudaraku, aku telah menangkap orang-orang ini hari ini. Mereka semua milikku." Namun, begitu kata-kata ini keluar, yang lain tidak setuju. Itu tidak akan berhasil, setiap orang harus mendapat bagian. Bunuh. Kemudian 80 orang Jiao Tianyu dan Dewa Jahat Huoyun menyerang dengan kekuatan penuh. Organisasi tentara bayaran yang mengelilingi kekuatan seperti Black Sky Alliance tidak mengambil tindakan langsung. Tapi mereka menjaga bagian belakang, dan jika ada yang lolos, mereka akan dibunuh. Pertarungan yang sangat hebat pun dimulai. Segala macam suara ratapan terdengar di sini. Ye Junlin, yang sedang tidur, berteriak dengan tidak sabar, "Cepat, berisik sekali, ayo kita atasi dengan cepat." Oke, setiap orang yang menerima sinyal mempercepat. Jangan beri kesempatan pada kelompok orang ini untuk bereaksi. Hanya 1 menit, tidak ada seorang pun yang tersisa di antara kekuatan seperti aliansi langit hitam. Semua terbunuh, momok bajingan ini tidak pantas untuk hidup. Jadi inilah yang diizinkan Ye Junlin, kekuatan tempur utama dalam pembantaian ini adalah Dewa Jahat Huoyun dan Jiao Tianyu. Organisasi perekrutan yang berdiri di luar hanya menonton. Tapi mereka takut dengan kekuatan bertarung yang menakutkan dari Jiao Tianyu dan lainnya. Terlalu kuat, bahkan organisasi tentara bayaran kiamat terkuat pun tidak dapat melakukannya. Benar-benar tidak ada duanya, butuh lebih banyak waktu untuk membersihkan semua orang. Semuanya bersih dan rapi, seolah-olah mereka belum pernah ke sini. Saat itulah Dewa Jahat Huoyun datang ke Ye Junlin untuk mengenang masa lalu. Lao Xie tumbuh dengan sangat cepat. Ye Junlin tersenyum. "Aku harus terus bekerja keras. Dibandingkan denganmu, aku jauh tertinggal." Dewa Jahat Awan Api berdiri di depan Ye Junlin, merasa sekecil setitik debu. "Jika aku tidak mengambil tindakan, kamu tidak akan terkalahkan." Ye Junlin bercanda. Terlihat Junjun sedang dalam mood yang baik karena dia telah mendetoksifikasi setengah dari racunnya. Kalau tidak akan ada waktu untuk bercanda dengan Dewa Jahat Awan Api. Itu tidak mungkin, racun Junjun akan segera disembuhkan. Sekarang jauh lebih mudah daripada sebelumnya. Anda telah mengeluarkan perintah hadiah lagi. Saya yakin seseorang akan segera memberikan solusinya. Dewa Jahat Awan Api melirik Junjun. Tetapi pada saat ini, otak Tuhan berkata, situasinya agak buruk. Semua orang menoleh dan bertanya, "Ada apa?" Itu bukan karena perintah hadiah. Ada banyak orang yang ingin berdagang, tetapi mereka semuanya terbunuh. Inilah sebabnya kami belum menerima permintaan transaksi apapun dari orang lain hingga saat ini. Kata otak dewa, itu benar. Mereka telah mengeluarkan hadiah untuk sementara waktu. Tapi sejauh ini belum ada yang datang.
Dr. Dark dan yang lainnya masih bertanya-tanya. Seseorang menghentikanku sebelumnya, tapi setidaknya seseorang datang. Apa yang sedang terjadi sekarang? Tidak ada yang datang. Hydra baru saja merilis berita. Siapapun yang ingin mendetoksifikasi Junjun dan menerima hadiahnya akan dibunuh tanpa ampun. Kerajaan Beruang Perang telah mengirimkan 800 dewa untuk menembak dan membunuh di seluruh dunia. Siapa yang berani menerima hadiahnya, bunuh jika ada hadiah. Terlalu banyak orang yang mati sejauh ini, tidak ada yang berani datang. Otak dewa menyampaikan berita yang mengejutkan. Jelas, Hydra sangat ingin mencegah Junjun melakukan detoksifikasi. Kerajaan Beruang Perang juga mendukung penuhnya. Bagaimanapun caranya, mengirim 8 dewa menunjukkan segalanya. Dr. Dark menghela nafas. Sial, apakah Hydra dan Kerajaan Beruang Perang sedang mencari kematian? Ketika semua orang mendengar ini, mereka menolak, bersambung.